Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Hari ini gereja kedatangan tamu istimewa, anak-anak layan kita Pelkat PA, juga Mas Sano Vokal Group dari GPIB Pondok Ungu. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Boleh nggak yang sebagian kesini dikit, kasihan di tengah kejepit jadi kurus tuh. Yang baca Alkitab geser dikit, ya asik. Oke deh, Pak Pendeta mau tanya dulu, mau ngetes nih. Pertanyaan Pak Pendeta ada dua. Siapakah tokoh Alkitab yang dimasukkan ke gua singa? Daniel. Weh, hebat. Ini ada tepuk tangannya ya, hebat luar biasa loh anak-anak layan nih. Kedua, Bapak Ibu tahu yang lagi gini-gini pelayan PA-nya. Karena kalau anak layan nggak bisa jawab, saya akan panggil pelayan PA. Kedua, sebutkan nama-nama yang dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego. Wow, keren sekali. Nanti kapan-kapan Pak Pendeta layani ya, kita kumpul ya, kita ibadah nanti turun mimbar nih biar kita bercerita ya. Bapak Ibu, memang dikenal itu Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi tahukah saudara bahwa Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah nama kafirnya Israel, berarti nama yang tidak percaya pada Tuhannya Israel. Gitu, nama asli mereka adalah yang pertama Daniel. Daniel itu berarti Allah adalah hakimku. Yang kedua Hanaya, yang berarti yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga Misael, yang berarti siapakah Allah. Dan yang terakhir Asaraya, yang berarti Tuhan adalah penolongku. Ketika mereka ditawan oleh Nebukadnezar dan jadi budak, Bapak Ibu, ayat 12 itu memberi pemahaman sebenarnya mereka budak. Dan kata yang dipakai hamba-hamba di ayat 12 itu ebed, itu berarti budak. Itu berarti orang yang ditawan juga pengertiannya. Tiba-tiba dikasih nama si Daniel Belsasar. Belsasar itu berarti kiranya ibu dewa Bel melindungi raja. Ibu dewa Bel melindungi raja. Lalu dikasih nama Sadrak, yang berarti disinari oleh dewa matahari Ba. Ada nggak nama Sadrak di sini? Itu berarti menyembah matahari Ba, dewa matahari Ba. Kemudian ada Mesak, yang berarti hamba dari dewa Syak. Lalu terakhir Abednego, yang berarti hamba dari dewa Nego. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena ketika dirubah nama, itu berarti jati diri pemuda-pemuda yang takut Tuhan itu diubah dari kehidupan spiritual yang menyembah Adonai Elohim, diubah menjadi penyembah dewa orang Babel berdasarkan nama. Lalu bukan itu saja, kalau saudara baca, karena mereka tidak punya pilihan, maka apapun tindak tanduk mereka diawasi oleh supervisor. Itu ada di ayat 3, Aspenas namanya. Tindak tanduk mereka diawasi, dan ketika diawasi Bapak Ibu, termasuk pun apa yang mereka makan.
Segala hal diatur, termasuk yang mereka makan. Yang boleh mereka makan adalah apa yang disediakan oleh Nebukadnezar. Ada dua tafsiran. Daniel bilang begini, saya tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Tafsiran pertama, kemungkinan makanan raja yang dimaksud adalah dipersembahkan untuk dewa, karena pemahamannya adalah raja adalah dewa. Maka Daniel bilang, saya tidak mau menajiskan. Kedua, sebenarnya juga mau bilang begini, pemberontakan Daniel, makanku sekalipun engkau tidak bisa mengaturku, kendati pun saya budak sekalipun engkau tidak menentukan sehat atau sakitku. Maka dia tolak makanan raja dan berempat sepakat, kami cuma makan sayur dan minum air. Kalau ragu silakan tes 10 hari. Ketika dites, ketika saudara baca, ketika dites benar Bapak Ibu, justru ketika diperlihatkan wajah Daniel dan 3 temannya segar-segar dan mengalami kekuatan yang luar biasa. Saya mau katakan hal ini sangat penting. Daniel mampu untuk berkomitmen, menjaga sikap, bahkan juga mengambil keputusan yang tepat tentang siapakah yang harus dia sembah, tapi juga siapakah yang mengatur hidupku. Yang menentukan saya sehat atau sakit bukan makanan pemberian raja, tapi yang menentukan sehat atau sakit itu aku. Yang menganugerahkan kekuatanku bukan makanan raja, tapi Tuhan yang memelihara aku. Yang saya mau katakan di catatan kedua ini, ketika prinsip ini dipegang oleh Daniel, ini memberi pengaruh yang luar biasa. Kalau saudara baca sampai habis, mereka kaget, bisanya seperti itu. Bisanya orang-orang ini tetap sehat, padahal cuma modal sayur doang dan air putih juga. Ingin menyebutkan bahwa Tuhan kami memelihara kami. Maka saya mau katakan begini, mereka membuat komitmen dan ambil sikap seperti itu bukan cuma untuk prinsip pribadi, tapi memberi pengaruh positif sesuai tema kita, memberi pengaruh positif di lingkungan istana, bahwa pemelihara yang sesungguhnya bukan raja, tetapi sesungguhnya adalah Allah. Ini hal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, nanti saudara akan baca lebih jauh. Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Daniel sendiri melakukan bukan cuma soal makan dan minum, tapi juga soal keteguhan iman kepada Tuhan. Kendati pun nama mereka telah diubah sebagai bentuk penyembahan kepada Baal, tapi kehidupan pribadi mereka tidak bisa diubah. Iman mereka tidak bisa diubah. Mereka tetap menyembah Tuhan dan Allah, kendati pun masuk ke gua singa, kendati pun di dalam api bernyala-nyala. Saya mau katakan hal yang ketiga sangat penting. Dunia barangkali bisa mengubah identitas saudara, termasuk Daniel di sekitar istana. Tapi kalau soal iman ini sangat prinsip menurut Daniel, menurut 3 sahabatnya. Apapun yang mereka buat untuk seakan mengubah identitas kami, seakan penyembah berhala, tapi hati dan iman kami tetap percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dengan begitu, pengaruh positif bukan cuma soal sikap, tetapi keimanan kepada Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Karena ada anak-anak yang begitu banyak, orang tidak boleh khotbah-khotbah lama-lama Bapak Ibu. Ya. Adik-adik mau dengar cerita enggak? Mau? Mau, oke. Jadi Pak Pendeta minta 5 menit, tataplah diriku. Oke, jangan bercerita, jangan korek teman, pokoknya lihat saja ada cerita bagus. Oke. Satu kali, aduh lupa saya minta teman-teman multimedia untuk tampilkan simbol Nazi Jerman. Ada di pelajarannya. Wah, dengan gerakan yang sangat hebat, tidak boleh ada orang yang menyembah Tuhan Yesus. Maka seluruh tentara Nazi Jerman itu masuk ke kampung-kampung untuk periksa. Pas mereka dengar,
ada yang mau periksa kalau ada simbol-simbol salib, ada yang Alkitab, ada ini, gimana caranya? Lalu penduduk langsung sembunyi Alkitab biar nggak ketahuan, nak. Sebab kalau ada yang percaya sama Yesus, langsung kaget dia, ditembak, langsung ditembak. Jadi tahu nggak apa yang dibikin? Mereka sembunyi itu Alkitab, mereka sembunyi itu buku lagu-lagu Kristen, yang salib-salib itu dikasih turun, disembunyikan. Lalu tentara-tentara yang besar dengan senjata itu mulai masuk. Ditanya satu-satu, kamu percaya sama Yesus? Gitu. Pas dia angguk, iya, langsung ditembak. Coba bayangkan, yang percaya sama Yesus langsung ditembak. Nah, tiba-tiba masuk satu rumah. Di rumah itu ada satu anak sekolah minggu, satu anak teruna, satu anak pemuda, satu mama, satu papa. Pas ditanya adik-adik, kalian percaya ya sama Yesus? Terus supaya aman, supaya nggak ditembak, supaya nggak jadi mati, dia bilang begini, enggak, kata mamanya, enggak kok. Papanya juga bilang, enggak kok. Ya ampun, mereka berbohong supaya selamat. Nggak percaya toh? Tiba-tiba ditunjuk pada anak yang paling bungsu, yang kecil, yang sekolah minggu. Kau, yang kecil ini, tuh, yang ingusan tuh, gitu. Gitu, ditunjuk yang kecil itu. Lalu ditanya begini sama tentara yang galak itu, kamu percaya dah menyembah Yesus ya? Anak itu bingung mau jawab, karena pelayan PA-nya, itu bukan PA ya di Jerman, apa namanya, guru sekolah minggunya bilang begini, kalau berbohong berdosa. Bohong nggak ya? Tapi kalau nggak bohong, gimana dong? Tapi adik-adik dia bilang begini, mama papanya udah khawatir banget. Aduh, anak ini jangan ngomong sayang, jangan. Kakaknya bilang, jangan gitu. Takut banget. Saya percaya Yesus itu hebat, Yesus itu buat mujizat, Yesus itu juru selamat. Marah dia. Masa? Iya. Tahu nggak jadi ditembak, cuma ditanya begitu. Saya mau tanya, kenapa kau percaya Yesus? Karena kalau percaya Yesus masuk sorga. Om tahu nggak mau masuk sorga atau neraka? Ya ampun, berani banget dia balik tunjuk. Om yang pegang senjata itu tahu nggak masuk sorga atau neraka? Omnya bingung, sorga atau neraka ya? Kau menurutmu saya masuk sorga atau neraka? Om itu langsung bilang begini, si anak itu bilang, saya sih nggak tahu, tapi kertas itu yang akan, Bapak jangan terfokus ceritaku, Bapak tolong bawa meja. Dia bilang begini, Om, saya nggak bisa jawab, Om masuk surga atau neraka, aku nggak tahu, tapi kertas ini yang tahu. What? Dibilang tuh, kertas? Iya. Kalau Om mau tahu, Om masuk surga atau neraka, Om ikuti aku ya. Dia kasih lagi kertas ke Om tentara. Padahal Om tentara lagi pegang senapan mau tembak, tapi gara-gara dikasih kertas, dia taruhlah senapannya, baru dia mulai ikut. Bagaimana caranya untuk tahu bahwa aku masuk surga atau neraka? Om, saya langsung takut, kira ada tentara di sini, tentara Nazi. Om lipat begini, kata anak itu. Tadi sih saya ada bawa 3 kertas untuk peragakan bersama anak-anak, tapi takutnya mereka belum selesai sampai Tuhan datang. Lipat begini Om, terus lipat lagi begini Om.
Terus lipat lagi gini Om. Waduh, Omnya bingung. Ini mau main pesawat-pesawat? Enggak Om. Ini mau tentukan Om masuk surga atau neraka. Lalu Om robek 2 kali ya. Disuruh robek 2 kali. Nanti pelayan PA tolong bersihin ini ya. Om taruh di sini. Ke syuting enggak ya? Mudah-mudahan. 2 kali ya Om. Udah dirobek adik-adik. Omnya langsung tidak jadi marah-marah, malah sibuk robek-robek kertas. Ya ampun, ini kita simpan di sini. Lalu Om susun kertasnya sampai jadi surga atau neraka, itu akan tentukan Om masuk surga atau neraka. Bukan akulah Om, kertas yang jawab. Adik-adik tahu ketika dia atur kertas sampai Om tidak ada kertas yang sisa ya, tidak boleh ada kertas yang sisa. Oh harus habis. Iya Om, Om ini sih, oh iya maaf, Om yang minta maaf. Jadi dia atur semua. Adik-adik tahu ketika dia atur dia terkejut. Adik-adik tahu ketika dia atur apa yang terjadi. Dia atur sedemikian rupa sampai kertas tidak ada yang sisa. Dia cuma mendapatkan 1 kata saja yang bisa disusun. Kata itu dalam bahasa Inggris, yaitu ke syuting nggak multimedia nih? Baca. Baca sayang. Apa tulisannya? Nggak dapat ya. H-E-L-L. Baca hell. Surga atau neraka? Wah, dia sangat marah sekali. Dia marah sekali dan dia pukul. Kenapa saya masuk neraka? Kenapa saya masuk neraka? Om jangan marah, aku kertasnya yang jawab. Jadi kertas yang kasih tahu aku masuk neraka atau kenapa masuk neraka? Iya Om robek 1 kali. Adik-adik tahu pas dia robek 1 kali, anak itu langsung bilang, sini Om yang dirobek, saya akan susun. Om tahu jawabannya kenapa Om masuk neraka. Dia susun adik-adik dan dia sangat terkejut. Nggak tahu kalian sudah sekolah, sudah dapat nggak ini logo ini? Dia susun, kemudian dia dapat ini alasan. Ya nggak kelihatan. Ya logo Nazi. Jadi aku masuk neraka karena aku jahat ya? Iya. Terus bagaimana supaya masuk surga? Sini sayang, dirimu. Anggaplah dirimu yang tentara itu. Bapak Ibu lihat banyak yang tertarik ini. Sini saya, ini nak. Anggaplah dia yang tentara. Terus, nah sekarang syuting ke saya. Terus, iya sayang, dirimu balik di sini. Nah ya. Terus, bagaimana caranya supaya saya masuk surga? Kata tentara itu, baru adik kecil itu bilang, jawabannya di sini Om. Om buka pelan-pelan, anggaplah dirimu Om tentara. Buka pelan-pelan sayang. Buka. Jangan sampai robek. Buka. Tunjukin ke mama papa. Inilah caranya supaya masuk surga. Percaya pada Tuhan Yesus. Saya mau tutup Bapak Ibu. Mau bilang begini kepada saudara, prinsip sangat penting. Prinsip iman sangat penting. Kemanapun Bapak Ibu pergi, saudara akan dituntut untuk menyerupai dunia. Seperti wilayah Nebukadnezar, Daniel dan teman-teman harus menyerupai itu. Tetapi tanggung jawab Bapak Ibu adalah soal komitmen. Soal komitmen. Terakhir, hari ini ulang tahun. Ada yang merasa terganggu nggak dengan keributan mereka? Jujur Jo bilang iyo, ndak berdosa kok. Ya, kita sedang bergumul Bapak Ibu. Pandemi mulai membaik kondisinya. Anak-anak kita ini beberapa sudah vaksin. Pelayan PA berjumpa dengan saya dan bertanya,
kapankah anak-anak ini bisa kami kawal langsung iman mereka per minggu untuk bisa beribadah bersama. Kita lagi memikirkan ruangan apa yang bisa mereka pakai di jam yang sama, supaya mama papanya antar anak-anak ini ke pelayanan anak, mama papanya naik ke atas ibadah, anak-anak itu entah di mana akan beribadah, pokoknya akan diatur. Kita sedang bergumul. Saya sangat yakin perintah ini harus dikerjakan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Enggak tahu, entahkah gedung kantor punya bawah kalau jadi Pak Lego barangkali ada ruangan khusus kah, kita nggak tahu. Tapi kita punya fokus utama adalah agar mereka disiapkan kelak ketika berjumpa dengan dunia, mereka tidak menyerupai dunia, tapi mereka berani tampil beda seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel untuk kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun Pelkat PA. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.